Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia dengan NIM 2014242. Di sini saya akan menjawab pertanyaan kuis 1A. Yang pertama ialah sejarah berdirinya asuransi syariah di Indonesia. Kebutuhan akan kehadiran jasa asuransi yang berdasarkan syariah diawali dengan mulai beroperasinya bank-bank syariah. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan ketentuan pelaksanaan bank syariah. Untuk itulah pada tanggal 27 Juli 1993, Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI melalui Yayasan Abdi Bangsa bersama Bank Muamalat Indonesia atau BMI dengan perusahaan asuransi Tugu Mandiri sepakat memprakarsai pendirian asuransi Takaful dengan menyusun tim pembentukan asuransi Takaful Indonesia atau TEPATI. TEPATI telah merealisasikan berdirinya PT Syarikat Takaful Indonesia sebagai holding company dan dua anak perusahaan PT Asuransi Takaful Keluarga atau Asuransi Jiwa dan PT Asuransi Takaful Umum atau Asuransi Takaful Kerugian. Pembentukan dua perusahaan tersebut bertujuan untuk mengikuti aturan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, di mana perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan asuransi kerugian harus didirikan secara terpisah. Nomor 2 ialah produk yang tidak boleh dijalankan oleh BPR Syariah ialah menerima dana simpanan dalam bentuk giro, sekalipun hal itu dilakukan dalam bentuk wadiah dan pembayaran jasa layanan lalu lintas. Serta BPR Syariah dilarang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, melakukan penyertaan modal, serta melakukan usaha perasuransian. Karena hal tersebut sudah diatur dalam SK Direktur BI nomor 32/36-Dir-1999, sehingga kegiatan operasional yang dapat dilakukan BPR Syariah lebih terbatas dibandingkan Bank Umum Syariah. Yang ketiga ialah prinsip operasional lembaga keuangan syariah. Yang pertama ialah prinsip keadilan, yaitu prinsip berbagi keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan resiko masing-masing pihak. Yang kedua, prinsip kemitraan, yaitu prinsip kesetaraan antara pihak yang terlibat dalam kerjasama. Yang ketiga ialah prinsip transparansi, yaitu lembaga keuangan syariah diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada nasabah investor serta pihak-pihak yang terlibat, agar semua pihak dapat mengetahui kondisi dana yang sebenarnya. Yang terakhir ialah prinsip universal, yaitu lembaga keuangan syariah tidak boleh membeda-bedakan antara ras, suku, agama, dan golongan dalam masyarakat dalam memberikan pelayanannya sesuai dengan prinsip Islam, yaitu sebagai rahmatan lil alamin. Yang keempat ialah kendala pengembangan bank syariah. Yang pertama, sumber daya manusia. Maraknya bank syariah di Indonesia tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang memadai. Yang kedua, kurangnya akademisi perbankan syariah. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai keberadaan bank syariah. Adapun strategi pengembangan bank syariah yang pertama ialah peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang perbankan syariah. Kedua, perlu upaya-upaya yang lebih progresif, bukan hanya dari akademisi, tetapi juga dari pemerintah dan ulama untuk mendorong pemahaman legalitas instrumen syariah, guna memberikan ruang yang lebih besar bagi tumbuhnya bank syariah. Yang ketiga ialah peningkatan kualitas bank syariah perlu dukungan dari akademisi. Keterlibatan akademisi akan membangun konstruksi lembaga keuangan syariah lebih masuk akal dan diterima oleh banyak pihak. Dan yang terakhir ialah dibutuhkan sosialisasi yang lebih agresif kepada masyarakat mengenai bank syariah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.